Nah, saya melewati masa COVID itu sorry, 3 hari 4 hari pada saat di rumah sakit itulah, ya disitulah posisi saya antara hidup dan mati kalau saya bilang, karena nafas saya udah Berarti tersengal banget. di rumah sakit itu sudah tersengal-sengal banget ya? Iya, Itu sudah pikiran macam-macam ya? wah udah macam-macam. Saya sempat pasrah banget, ya udah kalau memang ini akhir hidup saya, ya saya pasrahkan semua. Cuman saya ya Allah, kalau memang saya masih dikasih umur panjang, ya segera berikan kesembuhan, apapun ikhtiarnya akan saya lakukan. Sampai saya sempat minum macam-macam, saya sempat beli obat ini, beli herbal ini, pokoknya di luar obat dokter lah. Saya minta dikirimin sama adik lewat Gojek, pokoknya ditutup yang rapat. Akhirnya di rumah sakit saya minum sendiri, pokoknya apapun saya. Nah, terakhir itu yang saya telepon Om Andis itu, nah itu posisi saya masih itu masuk ke hari ke-8 itu, ventilator saya udah mulai agak ringan, napas saya udah mulai agak ringan, cuman ya itu masih tetap tersengal-sengal. Nah kemudian ya Mas, yang Om Andis kemarin sempat telepon itulah, saya terima kasih dikasih pencerahan dan diberikan doa lah ya doa bersama. Nah itu yang membuat saya berpikir bahwa alhamdulillah berkat doa teman-teman, berkat doa dari Om Andis juga, saya udah mulai bisa pulih. Sempat kan kemudian saya minta air doa lagi buat Om Andis sama istri saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan rekan sahabat saya, namanya Pak Heru Teguh. Ya. Wah, beliau ini lah tim salah satu perusahaan yang prestasinya juga banyak juga nih beliau ini ya. Alhamdulillah berkat doa Om Andis juga ini. Waduh, kayaknya tidak ngomong-ngomong saya. Ya, jadi seperti yang disampaikan kemarin Om, kita ingin edukasi ke teman-teman bahwa tidak ada yang berkendakan gitu ya. Siap. Om ini kan pernah kemarin sakit COVID ya. Itu mohon diceritakan gimana sih ceritanya yang dari awal, pertengahan sampai akhir, yang kira-kira ada manfaat buat motivasi. Silahkan Om, waktu dengan tepat dan Zoom dipersilahkan. Alhamdulillah. Matur nuwun Om Andis atas waktu dan konfirmasinya kemarin buat saya mencoba untuk bercerita pengalaman saya buat teman-teman yang lain yang moga-moga tidak kena musibah apa yang pernah saya alami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semuanya. Jadi begini, saya terkena COVID itu kurang lebih sekitar 2 atau hampir 3 bulan yang lalu ya, sekitar bulan Januari pertengahan 2021. Awalnya saya kena itu ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain sih, seperti sakit flu biasa. Dan sebelumnya itu sebenarnya saya dengan COVID itu nggak terlalu percaya. Saya pikir COVID itu ya hanya batuk flu biasa sudah gitu. Dan sampai dengan terakhir sebelum saya kena itu, saya dapat kabar paman saya sendiri sama adik keponakan saya sendiri sekitar bulan November kalau nggak salah. Itu saya dapat kabar, kebetulan beliau berdua itu kan tinggal di Genteng. Dan saya dikabarin itu bahwa paman saya itu kena COVID dan masuk rumah sakit. Awalnya saya pikir setelah masuk rumah sakit recovery gitu. Ternyata masuk rumah sakit ditungguin oleh adik keponakan saya, itu ceritanya Om. Nah,
saya nggak tahu tiba-tiba di bulan November itu saya, kalau nggak salah ya bulan November insya Allah itu saya dikabarin sama keluarga dari Jember bahwa Her itu paman meninggal. Bukan paman yang pertama yang meninggal, tapi yang meninggal adalah adik keponakan saya yang notabene mungkin seumuran dengan saya lah, dan itu masih sehat. Nah itu meninggal, dan itu periodenya cepet banget. Dikabarin sekitar bulan Oktober pertengahan, sekitar November adik itu meninggal. Nah setelah itu dapat seminggunya paman saya langsung meninggal gitu. Nah saya itu baru percaya bahwa COVID itu ada. Nah setelah melewat tahun baru di Januari itu, mungkin pada saat itu biasalah kita kan orang lapangan dan sebagainya. Di Bali itu kalau nggak salah bulan Januari itu kondisinya memang hampir 2 minggu cuacanya tidak mendukung. Jadi hampir 2 minggu panas. Nggak ada panas tapi hujan terus, tiap hari hujan hampir 2 minggu. Nah posisi saat itu saya lagi drop banget. Nah mungkin disitulah saya mulai kenanya. Nah kenanya di mana itu yang saya nggak tahu. Bisa jadi ketika saya di kantor ketemu teman-teman, atau pas saya harus visit ke beberapa klien, atau mungkin pas saya waktu itu kalau nggak salah sempat ke pasar ikan. Nah waktu kan biasalah kita mau merayakan tahun baru dengan teman-teman, dengan keluarga, itu saya beli ikan. Nah di pasar ikan itu kan kondisinya rame. Nah apakah di situ saya nggak tahu. Nah, cerita selanjutnya adalah, nah saya kenanya tuh begini, saya ngerasanya tuh COVID itu 4 hari sebelum saya kena COVID itu awalnya 4 hari itu saya kena bukan batuk, panas dingin. Jadi prosesnya COVID itu adalah selama 4-5 hari itu saya setiap siang sore itu saya ngerasa bahwa badan saya tuh meriang, terus menggigil sih tidak, cuman demam gitu. Nah setiap saya pulang sore ke rumah, mandi air hangat, minum hangat, saya buat tidur, besok sembuh. Nah itu berulang kali selama 4 hari. Saya pikir mungkin ini flu biasa sudah gitu. Nah waktu itu saya juga sempat berpikir apakah saya kena DB atau gimana gitu. Nah memasuki hari ke-4 ke-5 saya udah mulai batuk-batuk. Nah batuk-batuk batuk kering, nggak ada keluar dahak. Saya pikir ya udah batuk biasa sudah. Nah itu berlangsung sekitar 2-3 hari waktu. Nah itu saya minumin obat, batuk itu udah mulai mereda. Nah setelah dapat 3 hari prosesnya, penciuman saya mulai nggak ada, Om. Nah itu di situ saya udah mulai ngerasa bahwa waduh saya kena COVID ini. Nah, saya yang memvonis diri saya kena COVID, saya waktu itu masih santai. Biasa sudah. Nah, saya telepon teman-teman, tak apa-apa Her, yang penting kamu makan, istirahat di rumah dan sebagainya. Gitu. Nah, pada saat saya posisi udah mulai tereaksi itu saya masih tetap ngantor, masih ketemu teman, ketemu klien, tapi waktu itu saya masih protokol COVID lah ya. Nah, setelah 2 hari itu saya nggak berbau, saya mencoba untuk mengobati diri saya dengan cara saya beliin obat nasal semprot gitu, plus saya kasih beberapa obat itu supaya daya penciuman saya kembali muncul. Dapat 2-3 hari daya penciuman saya itu muncul sekitar ya lah 50-60% saya udah mulai bisa membau. Awalnya sama sekali nggak bisa bau. Dan itu saya baru percaya bahwa begini ya. Bahkan even minyak kayu putih yang begitu kuat rasanya itu sama sekali nggak berbau. Nah itu COVID itu begitu ya. Nah setelah itu proses nggak berbau itu, terus saya udah coba mulai mengobati dengan obat semprot itu. Proses ke berikutnya adalah saya mulai diare. 2-3 hari itu 2 hari kalau nggak salah itu saya diare, mencret. Dan saya sempat berpikir apa saya masuk angin atau apa gitu. Nah selesai, pada saat proses mencret itulah saya kok rasanya nggak enak. Saya larilah ke dokter.
Nah, itu ceritanya Om. Jadi proses masa inkubasi COVID itu antara seminggu sampai 10 hari lah proses itu. Proses dia. Nah, kalau yang aku lupa ya, aku dapat itu pokoknya aku nelfon umpuku ya, atau ibu ya. Nah, itu kondisinya sudah masuk berapa hari di rumah sakit? Itu kalau tidak salah sudah memasuki proses 8 harian. 8 hari sudah di rumah sakit? Iya. Jadi proses saya sebelum masuk rumah sakit prosesnya seperti itu dulu. Nah, awal-awal masuk rumah sakit itu memang ini yang saya bilang ke teman-teman bahwa COVID itu penyakit yang pinter. Jadi dia nyerangnya kalau kondisi kita lagi benar-benar drop, penyakit itu langsung naiknya cepat. Nah, saya kembali ke cerita awal ya. Setelah saya ke dokter, saya tuh sempat dibilang bahwa oke Pak, kalau gitu Bapak tes ini aja, tes swab antigen. Saya ke dokter swab antigen. Nah, di swab itulah saya langsung divonis, oh Bapak kena positif COVID. Oh ya sudah Dok, terus gimana? Oh Bapak isolasi aja di rumah nggak apa-apa. Nah, saya dibekalin obat dan sebagainya untuk saya isolasi di rumah. Nah, pada saat saya isolasi di rumah itu saya diminta untuk tes swab berikutnya. Nah, tes swab berikutnya itulah swab PCR. Swab PCR kan lebih akurat lagi. Nah, saya lakukan itu waktu itu. Nah, pada saat swab PCR hasilnya sekitar muncul 2-3 hari. Nah, setelah 2-3 hari tes swab itu muncul, saya dikabarin, Pak, hasilnya positif. Itu Om ceritanya. Cuman pesannya dokter cuma satu, saya masih ingat, Pak, tolong Bapak jangan stres ya, itu aja. Nah, jangan stres, jangan dipikir, dibuat santai aja Pak ini. Pokoknya jangan dibuat dipikir berat-berat. Nah, di awalnya saya tuh santai banget Om, saya nggak mikir, yang penting saya makan, minum. Tetapi mulai berjalannya waktu, pikiran saya udah mulai macam-macam tuh. Jadi kena COVID itu mulai yang inilah itulah, nanti kalau saya nggak bisa napas, sampai kepikiran ya mohon maaf, saya sempat pikir, aduh kalau nyawa saya hilang sampai di sini nanti anak istri saya gimana? Udah itu. Saya nggak bisa tidur. Hari pertama itu kepikiran itu saya nggak bisa tidur. Hari pertama di rumah sakit? Enggak, di rumah. Oke. Setelah divonis benar-benar saat hasil tes swab PCR itu. Hari pertama saya nggak bisa tidur, malam pertama itu. Besok paginya ya, badan saya udah mulai ngedrop loyo nih. Nah, saya mencoba untuk bertahan. Memasuki hari kedua, malam kedua saya nggak bisa tidur. Benar-benar nggak bisa tidur. Dibuat tidur tuh sempet kaget-kagetan gitu. Nah, gitu ceritanya. Nah, memasuki hari kedua, malam kedua itulah paginya saya benar-benar drop. Nafas saya udah mulai tersengal-sengal. Badan saya sudah, mungkin karena oksigen dalam darah, saturasi oksigennya itu sudah mulai turun ya, sampai kakak saya itu sempat ngirim alat saturasi, terus tes suhu badan sama tes tekanan darah, macam-macam saya dikasih. Di hari itu saya benar-benar ngedrop banget. Jadi di rumah itu berapa hari isolasi mandiri? Di rumah itu isolasi mandiri kurang lebih sekitar dari pertama saya divonis sekitar 4 hari 5 hari. Berarti masuk rumah sakitnya di hari kelima? Di hari kelima, ya betul. Istri juga kenanya barengan waktunya? Waktunya barengan. Jadi mungkin karena kita interaksi di rumah, nah itu mulai barengannya di situ. Nah, tapi istri saya masih cukup sehat dibandingkan saya Om. Karena pada saat tes pertama, di swab pertama, istri saya itu negatif. Cuman istri saya itu hanya batuk-batuk ringan biasa. Nah, waktu itu anak di ruangan sendiri ya? Ya terpisah, anak udah terpisah. Nah, setelah itu saya paginya saya minta istri saya, ayo mah anterin saya ke dokter, saya udah nggak kuat kayaknya, udah benar nggak kuat.
saya masuk ke rumah sakit. Nah di situ saya langsung di swab kedua, di swab berikutnya itu kemudian langsung di itu udah dikasih ventilator karena saya udah nggak kuat nafas saya. Langsung ya itu ya? Iya, istri saya pun juga waktu itu sebenarnya istri saya nggak mau batuk biasa kok. Saya sebenarnya minta di ini aja di nebulizer supaya dahaknya keluar. Ternyata setelah di swab ya ini ya harus masuk juga. Jadi kami berdua akhirnya masuk di rumah sakit. Nah, hari kelima terus? Ya, proses di rumah sakit berdua itulah yang membuat kami itu berpikir bahwa COVID itu benar-benar seperti ini. Nah, saya melewati masa COVID itu 3 hari 4 hari pada saat di rumah sakit itulah ya disitulah posisi saya antara hidup dan mati kalau saya bilang, karena nafas saya sudah tersengal banget. Di rumah sakit itu sudah tersengal-sengal banget ya? Iya. Itu sudah pikiran macam-macam ya? Wah, udah macam-macam. Saya sempat pasrah banget, ya udah kalau memang ini akhir hidup saya ya saya pasrahkan semua. Cuman saya ya Allah, kalau memang saya masih dikasih umur panjang ya segera berikan kesembuhan, apapun ikhtiarnya akan saya lakukan. Sampai saya sempat minum macam-macam saya sempat beli obat ini, herbal ini, pokoknya di luar obat dokter lah. Saya minta dikirimin sama adik lewat Gojek, pokoknya ditutup yang rapet. Akhirnya di rumah sakit saya minum sendiri, pokoknya apapun saya. Nah, terakhir itu yang saya telepon Om Andis itu, nah itu posisi saya masih itu masuk hari ke-8 itu ventilator saya udah mulai agak ringan, napas saya udah mulai agak ringan. Cuman ya itu masih tetap tersengal-sengal. Nah, kemudian Mas yang Om Andis kemarin sempat telepon itulah saya terima kasih dikasih pencerahan dan diberikan doa lah ya. Doa bersama. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa alhamdulillah berkat doa teman-teman, berkat doa dari Om Andis juga saya udah mulai bisa pulih. Sempat kan kemudian saya minta air doa lagi buat Om Andis sama istri saya, dan itu yang membuat kesembuhan saya. Dan setelah itu saya udah mulai baik, mulai mending, mulai itu mulai membaik kelihatan gitu ya. Ya betul. Nah, alhamdulillah. Itu setelah memasuki hari ke-9, 10, saya kan minum tuh kalau nggak salah hari ke-8. Setelah Om Andis telepon saya, terus hari ke-9 kan saya Om Andis telepon lagi, nanti saya minta air doanya lagi kan begitu. Nah, alhamdulillah hari ke-11, ke-12 itu sudah baikan dan boleh pulang begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Setelah minum 3 hari berikutnya sudah boleh pulang ya? Ya, alhamdulillah. Tapi waktu pertama kali komunikasi sama aku, yang dalam pikiran itu waktu aku sampaikan beberapa caranya ya, itu kan tepatnya doa bersama lah ya. Ya. Itu sih. Tapi waktu itu saya yang seperti saya bilang tadi, saya pokoknya saya berikhtiar apapun itu saya jalani, yang penting demi kesembuhan saya dan istri saya. Karena saya kepikiran juga, kan saya tinggal 2 minggu di rumah sakit, anak di rumah sendiri, apalagi anak masih kecil, SD kelas 4 sama SMA kelas 1, jadi tinggal di rumah sendiri. Itu yang kami semangat. Saya harus tetap sehat, tetap hidup, gimana caranya. Luar biasa. Waktu merasakan itu air itu memang ngerasa ada perbedaan ya Om ya? Alhamdulillah ya, itu ya makanya di saat Om Andis ngasih air doa itu, ketika saya minum itu ada perasaan adem, itu lega gitu. Jadi lega, makanya malam itu saya kalau sudah mulai batuk kan masih batuk, malam itu batuk saya minumin agak lega terus gitu. Kan kemarin tuh Om Andis ngasih saya 2 botol kan, ya air 2 botol. Nah itu saya 1, istri saya 1, malah
punya saya habis duluan, saya minta jatahnya istri. Gitu. Terus berikutnya kan saya minta lagi tuh sama wanita. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, matur nuwun tuh. Sama Om, itu ya itu artinya pun dijawab sama Allah kan. Kalau saya sih nggak bisa apa-apa Om, ya itu makanya kan kuncinya kan sama-sama ikhlas Om ya, seperti yang aku sampaikan di awal kan. Ya, amin. Aku ikhlas, Om ikhlas, justru istilah kuncinya. Iya. Jadi ikhlasnya sama Allah gitu kan, apalagi dua-duanya sama istri bisa atas izin Allah. Itu sebenarnya juga barengan. Iya. Makanya kemarin waktu saya ya setelah minum air doa dari Om Andis ini, terus kemudian saya dikabarin rekan kita yang non Hendra Atmaja itu. Oh iya. Barengan kan? Itu kan posisi saya kan masih di rumah sakit itu. Nah, saya berpikir Nur Hendra yang teman kita satu kelas dengan kena COVID langsung meninggal itu, saya sempat ya Allah, ini dengan ikhtiarnya dari teman-teman dibantu sama Om Andi, saya alhamdulillah saya udah bisa sembuh gitu. Kalau seandainya saya telat, maksudnya penanganan telat ya mungkin kabar duka di WhatsApp grup sampai merinding sampai dengerin sampai ngomong gitu. Saya sempat berpikir sejauh itu gitu. Udah. Tapi alhamdulillah. Saat itu udah kepikiran sejauh itu ya. Sampai sejauh itu saya sempat pasrah, ya Allah, nafas saya udah tersengal-sengal begini ya. Itu. Istri juga gitu tersengal-sengal ya. Justru istri saya biasa aja. Istri saya lebih kuat badannya. Saya yang kemarin memang benar-benar drop. Masya Allah, pantesan data air minumnya itu diambil gitu ya. Iya, makanya saya sempat WA di grup kan waktu itu. Dear teman-teman, mohon maaf selama ini kan saya tidak aktif di grup, cuman mungkin saat ini saya minta doanya. Itu posisi saya waktu itu benar-benar saya pasrah. Ya alhamdulillah Om Andis ngerespon WA saya, bahkan teman-teman yang lain, yang teman-teman yang jauh-jauh loh, yang lama saya nggak mem-WA saya, alhamdulillah kasih dukungan, support semuanya. Alhamdulillah. Waktu itu apa? Sekali lagi matur nuwun. Sama-sama itu semua kembali ke Allah ya. Kalau aku ya memang bisa jadi ibaratnya aku diinstal aplikasi sama Allah kan gitu. Iya. Tapi aplikasi itu bukan dari saya. Ya alhamdulillah. Tapi waktu itu saya benar-benar apa ya? Ketika Om Andis ngasih air doa itu, saya berpikir ya Allah, mungkin ini salah satu ikhtiar kesembuhan saya lewat rekan saya, sahabat saya dulu. Masya Allah, gitu ya. Semoga bisa membuat kesembuhan saya. Ya, itu yang waktu itu saya rasakan. Makanya saya kan minta lagi waktu itu. Waktu saya minum habis langsung saya rasain ada perubahan. Alhamdulillah. Sekali lagi waktu itu saya percaya banget ini salah satu ikhtiar kesembuhan saya di yang diberikan oleh sahabat saya Om Andis ini. Alhamdulillah. Kapan lagi bisa bantu teman Om? Ya alhamdulillah. Yang penting itu aja. Iya. Itu aja. Semoga jadi ladang pahala kita semua ya. Amin. Dan pesan saya ke teman-teman yang lain waktu itu ya. Teman-teman jangan remehkan penyakit COVID ini. Nah, apapun itulah, karena terbukti beberapa teman kita juga banyak yang meninggal karena COVID ini kan. Makanya kalau masih ada kesempatan ikhtiar untuk berobat ya berobat. Terus kalau memang Gusti Allah kasih kita kesempatan untuk umur, ya mungkin ini salah satu peringatan buat kami semua. Gitu Om. Alhamdulillah. Terima kasih Om Heru. Ya. Sehat bersama keluarga nih Om. Amin. Ya, Masya Allah ya. Memang COVID ini juga seminggu 2 minggu yang lalu
yang saudara saya kan Iya. satunya sembuh tapi satunya tidak terselamatkan karena memang nggak bisa ngelakuin seperti yang aku lakukan ke Om. Otomatis sudah langsung gini, udah nggak bisa komunikasi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain bahasanya kan. Iya. Ya, jadi tapi tetap semua kembali ke Allah gitu kan. Iya. Kalau dari aku itu ya ada yang nyebutnya wasilah gitu, tapi aku sih nyebutnya bahasanya semua dari Allah gitu. Tapi yang jelas semoga jadi hal yang bermanfaat, bantuin teman gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah ya, yang penting Ru sama keluarga sehat semuanya ya. Amin. Emang enak sih ngerefill airnya jarak jauh gitu ya. Ya itu saya ke awalnya iya ini Om Andis serius enggak gitu, waktu itu saya memang benar-benar pasrah banget. Yes wallahu lillahi ta'ala, saya pasrahkan semuanya. Kalau memang Om Andis bisa bantu, saya aminkan dari sini. Waktu di rumah sakit, waktu Om Andis ngasih doa itu arahkan telepon saya, amin ya Allah, amin ya, gitu aja saya. Karena waktu itu saya udah pasrah banget gitu. Pasrah udah ya, setelah dari Allah gitu ya. Iya, makanya waktu itu saya berpikir ya Allah, moga-moga saya diberikan kesembuhan, moga-moga diberikan itu aja doa saya. Kasih kesempatan saya hidup lebih kasih kesempatan dulu untuk saya bisa berbuat baik lebih. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya bisa berbakti sama orang tua, itu aja kemarin. Amin. Kalau bisa ditingkatkan, bukan hanya berbakti dan bermanfaat buat orang tua, tapi untuk manusia lain Om. Amin. Biar derajatnya lebih naik lagi kan gitu. Amin. Nah, itu proses, kayaknya ini saya harus banyak belajar dari Om Andis ini. Enggak Om, sama-sama belajar kita Om. Ya buat teman-teman semua, sampaikan di awal video ini adalah untuk edukasi sharing ya. Tujuannya mohon maaf tidak untuk pamer ilmu, naudzubillah dalik, mohon maaf tidak. Tapi kita bisa belajar dari rekan kita bahwa COVID itu nyata. Kemudian namanya ikhtiar itu harus ya. Tenang, sempat ya semaksimal mungkin apapun dicoba, asal nggak sirik gitu ya. Betul. Ya. Om Buku ini juga kan tadi sampaikan, Manis ini serius enggak sih? Dikira main-main gitu. Iya. Memang aku nyampaikan itu kan nggak semua orang Om ya, jadi tergerak gitu kan, tiba-tiba telepon. Om waktu itu kirim di grup. Ya. Setelah kita dengan wajahnya di, itu kan? Ya. Aku langsung hati itu menghubungi gitu kan. Iya. Gerak hati kayak gitu kan nggak bisa dibuat-buat Om. Iya. Makanya tuh apalagi kan memang sama dulu sama Om Heru kan pingin ngobrol lama nggak bisa. Ada COVID akhirnya jadi. Ya mungkin jalannya Allah ya. Kita iya. Yang penting sehat Om buat ibu dan anak-anak. Amin. Ada mau disampaikan lagi pesan-pesan Om? Ya mungkin itu. Pesan GoFood, GoGrab ya, jangan ya. Nanti saya kirimin deh. Jadi gini Om, sekali lagi buat teman-teman, intinya tuh apapun yang diberikan oleh Allah ya, kesehatan, penyakit, terus kekayaan dan sebagainya, itu semua cobaan ya. Saya merasakan setelah saya sakit sembuh ini, saya berpikir bahwa ya mungkin Tuhan menegur saya dengan cara seperti itu, dan moga-moga dengan teguran ini bisa membuat saya lebih sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apa, dan mungkin juga dengan wabah musibah ya, bukan wabah, musibah yang diberikan ini, moga-moga dosa-dosa saya juga bisa diringankan. Amin. Dan semoga video ini menjadi ladang pahala buat kita Om. Amin. Ya, buat teman-teman yang lain ya seperti itulah.
yang penting tetap tawakal, pasrah, dan selalu ingat sama yang di atas. Itu Siap, Om. ya. Terima kasih banyak, Om. Nanti saya kabari kalau sudah siap viewnya. Siap. Salam buat keluarga, sehat selalu, Om. Jangan lupa jalan-jalan di Kuto udah pesen ya, di sana udah pesen ya. Masih sepi, Bali masih sepi, Om. Nanti kalau saya kembali lagi tak kabari deh, Om. Siap, saya tunggu. Ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, matur nuwun. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.